Assalamualaikum. Halo adik-adik. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus videonya. Pada video sebelumnya, kakak sudah membahas tentang konten pada poin nomor 1 terkait dengan sel sebagai bagian terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Nah, sekarang kita sudah masuk pada poin kedua, yaitu tentang jaringan pada organisme atau makhluk hidup. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui bahwa jaringan merupakan tingkatan kedua setelah sel berdasarkan struktur organisasi makhluk hidup. Nah, jaringan ini merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan dan juga tumbuhan itu berbeda-beda. Untuk jaringan hewan terdiri atas jaringan epitelium, jaringan penyokong, jaringan pengikat, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Sedangkan pada jaringan tumbuhan itu hanya terdiri atas jaringan meristematik dan jaringan permanen secara umum. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Jaringan pada hewan, yang pertama ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium ini merupakan jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang membungkus atau melapisi permukaan tubuh. Baik itu permukaan tubuh bagian dalam atau endotelium, permukaan tubuh bagian luar atau eksotelium, maupun yang membatasi rongga tubuh atau mesotelium. Selanjutnya, untuk bagian-bagian dari jaringan epitelium, yang pertama itu adalah berdasarkan bentuk dan susunannya. Jaringan epitel itu terdiri atas 3. Yang pertama ada jaringan epitel yang berbentuk pipi yang dapat kita temukan pada pembuluh darah, pembuluh limfa, rongga mulut maupun rongga hidung. Nah, bentuknya dapat kita lihat pada gambar. Di situ bentuk epitel pipi ini ada yang berlapis banyak dan juga ada yang hanya selapis. Kemudian yang kedua adalah jaringan epitel yang berbentuk kubus yang dapat kita temukan pada permukaan indung telur serta yang melapisi permukaan dalam lensa mata. Bentuknya dapat kita lihat pada gambar. Kemudian yang ketiga ada jaringan epitel yang berbentuk silinder yang dapat kita temukan pada jonjot usus, kelenjar pencernaan, saluran pernafasan, serta masih banyak lagi. Nah, contoh dari jaringan epitel silinder ini dapat kita lihat pada gambar yang sama dengan jaringan bentuk epitel lainnya. Ada yang epitel berlapis banyak dan ada yang hanya selapis. Selanjutnya, untuk jaringan epitel ini berdasarkan fungsinya terdiri atas beberapa. Yang pertama sebagai proteksi atau pelindung. Kemudian yang kedua sebagai absorpsi atau penyerapan, ketiga sekresi, keempat ekskresi, kelima transportasi, dan yang keenam mencegah hilangnya cairan di dalam tubuh. Selanjutnya ada jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Untuk jaringan penyokong ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Jaringan penyokong atau penunjang ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada jaringan tulang rawan, kedua jaringan tulang keras, dan yang ketiga adalah jaringan ikat. Untuk jaringan tulang rawan ini merupakan jaringan yang bersifat elastis dan lentur yang terdapat pada rangka di awal perkembangan makhluk hidup. Kemudian, untuk jaringan tulang keras ini berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh dan juga sebagai tempat melekatnya otot serta melindungi bagian-bagian tubuh yang lemah. Dan yang terakhir ada jaringan ikat. Untuk jaringan ikat ini dia berfungsi sebagai penyokong jaringan-jaringan serta organ-organ dengan mengikat bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya, dan
Jaringan ikat ini akan lebih kita bahas secara detail pada jaringan ikat yang ketiga yang terdapat pada hewan, yaitu jaringan yang mengikat atau menghubungkan jaringan dan alat tubuh. Jaringan ikat ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan pengikat secara umum atau jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat, serta jaringan khusus yang terdiri atas jaringan darah, kartilago, dan juga tulang. Jaringan hewan selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel otot dan bersifat lentur. Untuk jaringan otot ini terdiri atas beberapa bagian dan beberapa jenis. Bagian otot terdiri atas sarkolema, sarkoplasma, miofibril, dan juga miofilamen. Selain bagian-bagian otot, terdapat pula jenis-jenis jaringan otot. Yang pertama ada otot polos atau disebut juga dengan otot volunteer. Yang kedua ada otot lurik atau otot rangka, dan yang ketiga ada otot jantung atau otot kardiak. Ketiga jenis otot ini masing-masing memiliki fungsi dan ciri-ciri tertentu. Adapun jaringan hewan yang terakhir adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Pada jaringan saraf ini terdiri atas sistem saraf pusat atau neuron dan sistem saraf tepi atau neuroglia. Nah, neuron ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada dendrit, kedua badan sel, dan yang ketiga adalah akson. Selanjutnya, jaringan syaraf ini berdasarkan cara memindahkan rangsang dan posisi yang ditempati itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada neuron sensorik, yang kedua ada interneuron, dan yang ketiga ada neuron motorik. Ketiga jenis jaringan syaraf ini masing-masing memiliki peran tersendiri yang dapat kita lihat pada gambar. Jadi silahkan dibaca ya. Selanjutnya kita masuk pada jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristematik. Jaringan meristematik ini biasa juga disebut dengan jaringan muda. Artinya jaringan yang terus-menerus membelah dan tidak memiliki fungsi khusus, tetapi mampu membentuk jaringan yang lain berupa jaringan. Selanjutnya, jaringan meristematik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada jaringan meristem primer dan yang kedua ada jaringan meristem sekunder. Untuk jaringan meristem primer ini merupakan jaringan yang aktivitasnya itu lebih kepada pertumbuhan memanjang pada akar ataupun batang tumbuhan. Sedangkan untuk jaringan meristem sekunder, aktivitasnya itu lebih kepada pertambahan besar tubuh tumbuhan, yang dimana hal ini dibantu oleh kambium. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada meristem apikal, kedua meristem interkalar, dan yang ketiga meristem lateral. Untuk meristem apikal ini merupakan jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Meristem apikal ini selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. Sedangkan untuk meristem interkalar atau meristem antara, ini merupakan jaringan meristem yang terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Contoh tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah batang rumput-rumputan. Pertumbuhan sel meristem interkalar ini menyebabkan adanya pemanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. Kemudian, meristem lateral atau meristem samping merupakan meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan ke samping. Adapun jaringan tumbuhan yang kedua yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen ini biasa juga disebut dengan jaringan dewasa, yaitu jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang sudah mengalami perubahan bentuk atau wujud
sesuai dengan fungsinya yang bersifat tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan juga tidak berkembang lagi. Untuk jaringan permanen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jaringan pelindung, di mana jaringan pelindung ini terdiri atas jaringan epidermis dan jaringan gabus. Untuk jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan akar, batang, maupun daun. Jaringan epidermis ini berfungsi sebagai pelindung organ dalam tumbuhan, serta pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan. Sedangkan untuk jaringan gabus merupakan jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder, menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Kemudian, jaringan yang kedua ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini biasa juga disebut sebagai jaringan penyokong yang bertugas mengangkut zat-zat baik air maupun hara dari akar ke daun ataupun sebaliknya. Jaringan pengangkut ini dibagi menjadi jaringan pembuluh tapis atau disebut sebagai flum dan jaringan pembuluh kayu atau disebut sebagai xilem. Untuk jaringan flum ini merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan jaringan xilem merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut atau menyalurkan air, mineral, dan nutrisi dari akar menuju ke daun. Jaringan yang ketiga adalah jaringan dasar. Jaringan dasar ini biasa juga disebut dengan jaringan parenkim yang terdiri atas jaringan klorenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Sekian pembahasan tentang jaringan pada organisme atau makhluk hidup. Selanjutnya kakak punya penugasan kedua untuk peserta didik yang kakak ajar. Dalam hal ini, kalian melakukan pengamatan terhadap jaringan pada organisme atau makhluk hidup. Jadi silahkan perhatikan gambar yang terdapat dalam tabel, kemudian kalian isi keterangan sesuai dengan yang diminta. Misalnya, untuk gambar nomor 2 itu adalah gambar jaringan saraf. Jadi, di kolom sebelah kanan kalian tulis nama jaringannya apa dan terdapat pada apa. Jadi, untuk penugasan kedua ini ada 10 nomor yang mesti kalian amati gambar jaringannya, kemudian kalian isi kolomnya. Selamat bekerja, thank you. Terima kasih, thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.